kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Hanya di antara ketiganya, Matius sendirilah yang menambahkan dengan satu pertanyaan. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Bapak Ibu, Matius ini pengikut cukai. Apanya dia seorang pengikut cukai, hitungan untuk ruginya kuat. Jadi dalam pemikirannya, ketika dia memberikan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus, ketika dia memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, yang dipunyainya untuk Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus, dia berpikir untungnya apa? Apakah yang akan kami peroleh? Kalau Markus, yaitu keponakan Petrus, Markus keponakan Petrus, dididik oleh Paulus. Jadi dari kecil, dari sejak remaja dia memang mengenal bagaimana mengikut Yesus itu seperti apa. Lukas ini seorang tabib yang mengikuti perjalanan Paulus. Jadi ketika dia menulis, dia tidak berpikir untuk rugi. Seorang tabib itu kalau dia buka praktek, biasanya untungnya lebih banyak. Tapi kalau dia ikut Paulus menyertai perjalanan pekabaran Injil Paulus, yang Bapak Ibu tahu sendiri, Paulus itu bagaimana hidupnya susah, tidak kaya, kere, Bapak Ibu ya. Dia tidak akan berpikir untuk rugi, Lukas. Tetapi Matius, mantan pengikut cukai, mantan pemungut cukai, dia berpikir untuk rugi. Dia mengatakan, ketika kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, apakah yang akan kami peroleh? Kebanyakan dari kita juga pasti berpikir seperti itu. Bapak Ibu, ketika kita mengikut Yesus, kita beranggapan bahwa kita meninggalkan segala sesuatu. Banyak kesaksian mengatakan, menceritakan bagaimana mereka harus dihambat di tempat kerja. Mereka harus tetap tegak ketika sekelilingnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orang Kristen yang ada di tempat pekerjaan itu harus tetap tegak mempertahankan kebenaran. Nah, bagi mereka itu merupakan suatu pengorbanan. Ketika orang-orang Kristen ini berkorban, kebanyakan mereka berpikir, untungnya apa aku ikut Tuhan? Bapak Ibu, ada beberapa orang di sini yang Kristennya tidak dari lahir. Ada beberapa orang yang Kristennya setelah dewasa menemukan Yesus, baru bertobat, mengenal Yesus baru bertobat. Atau tapi saya lihat mayoritas kebanyakan di sini orang-orang yang dari kecil lahir KTP-nya langsung Kristen, aktenya langsung Kristen. Nah, jadi untuk ikut Yesus itu sepertinya tidak butuh pengorbanan. Benar? Untuk ikut Yesus Bapak Ibu tidak butuh pengorbanan. Apa di sini yang untuk datang ke gereja sini, datang ibadah itu harus memenuhi apa? Harus mendayung, melewati samudra, mendaki gunung, menuruni lembah seperti Ninja Hattori. Tidak tahu, Bapak Ibu. Seandainya dari Merak tadi, Bapak Johan mengeluh, Merak, Tuban, macetnya minta ampun. Nah, tapi ya tetap sampai, naik mobil, Bapak Ibu ya. Apa beliau jalan kaki? Percaya beliau jalan kaki nekat dari Merak ke Tuban? Ya. Saya tidak percaya, Bapak Ibu ya. Nah, naik mobil, semacet-macetnya naik mobil pasti ada AC-nya. Ya walaupun macet 1 jam, something bensin penuh, AC jalan, nyaman-nyaman saja saya pikir. Pengorbanan, saya pikir tidak terlalu berkorban ya Pak Johan ya. Pak Gembala, pengorbanannya tutup toko, ya 2 jam tutup toko itu sudah berapa triliun yang hilang ya. Hanya untuk ibadah. Terus ibadah datang ke gereja, ditarik persembahan dan perpuluhan saya nongkrong di situ lagi Bapak Ibu ya. Rugi, ya. Dapatnya apa? Nah, Bapak Ibu yang lain, kemarin ini rumahnya Ibu Kis kena tiang speaker ya, roboh, toa, bukan toa, itu toa. Nah, kira-kira apakah perjuangan yang kita berikan, perjuangan yang kita lakukan untuk mengikut Yesus ini sepadan dengan hasil yang kita peroleh? Bapak yang dikasih Tuhan, kekristenan itu bukanlah untung rugi, bukanlah agama untung rugi. Kekristenan bukanlah agama untung rugi yang membuat kita harus berpikir ikut Tuhan, untungnya berapa, ruginya berapa. Kalau ruginya lebih banyak, tidak usah ikut Tuhan. Kalau untungnya lebih banyak,
Kalau cuma selisih sedikit, buat apa ikut Tuhan? Kekristenan banyak dipenuhi orang-orang yang merasa dirinya sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Sekali saya tekankan, kekristenan dipenuhi orang-orang yang merasa dirinya sudah memberikan terlalu banyak untuk mengikut Yesus. Jadi ketika Tuhan tidak memberkati hidupnya, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang diinginkannya, mereka beranggapan bahwa Tuhan itu sudah mengecewakannya. Ketika kita hidup sama Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, tutup toko 2 jam, rugi enggak? Ada saya kenal jemaat yang untuk ke gereja pun dia harus bergiliran antara suami istri. Karena apa? Ini duit. Alasannya apa? Duit. Meninggalkan toko ini 2 jam ini duit. Dan ikut Tuhan kok hitung-hitungan. Petrus rasul, sokok guru jemaat, nelayan yang kemudian dia dijadikan penjala manusia. Dari penjaring ikan dia menjadi penjala manusia. Dia mengatakan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku. Wah, janjinya keren. Janjinya keren. Ini janji surgawi Tuhan. Jadi yang mengikut Yesus, ya, mengikut Yesus dalam pelayanannya, dalam penciptaan kembali. Penciptaan kembali itu bukan ketika dunia diciptakan kembali, bukan. Tapi penciptaan kembali ketika Yesus melayani di dunia, itu adalah suatu penciptaan kembali, recreation. Bahasa Inggris, penciptaan kembali. Dan ketika Yesus melayani di dunia, itu adalah penggenapan janji Tuhan dari perjanjian lama menuju perjanjian baru yang mengatakan bahwa, yang menjelaskan bahwa Yesus ini adalah penciptaan kembali. Dan orang-orang, rasul-rasul yang mengikutnya ini akan mendapatkan kemuliaan, bersemayam di atas tahta, duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Enak enggak Bapak Ibu? Enak. Rasulnya enak. Bapak Ibu ikut dari Yesus dari awal. Kira-kira kalau rasul yang ini, ya kalau dari melihat dari ayat ini, yang ikut menghakimi 12 suku Israel itu siapa? 12 rasul. Bapak Ibu ikut menghakimi? Ikut menghakimi? Kok tetap bertahan jadi Kristen? Bapak Ibu kaya raya karena ikut Tuhan? Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi konglomerat karena ikut Tuhan? Jadi konglomerat kaya? Ya Pak Simon sehat, sejahtera, kuat, tidak pernah kena penyakit, tidak pernah masuk rumah sakit karena ikut Tuhan. Ya, Pak Simon ikut masuk rumah sakit sudah berapa kali? 40. Bayangkan Bapak Ibu, 40 masuk rumah sakit. Yang masuk rumah sakit 40 kali. Saya tidak bisa melihatkan. Waktu kaki saya dioperasi, patah bagian itu pun saya sudah kapok-kapok. Tidak mau saya mau rumah sakit itu. Ya. Waktu ini sekarang istri saya ini kecendet pinggangnya. Biasanya saya pijat itu 5 hari 7 hari sembuh. Ini sudah 3 minggu sudah sembuh. Ikut Tuhan kok kesiksa kecendet. Ya. Ikut Tuhan kok sampai bisa kecendet, ya. Ikut Tuhan kok sampai bisa diusir dari rumah, harus merintis dari nol. Apa Tuhan tidak bisa memberkati? Ikut Tuhan kok sampai punya utang. Gaji saya habis bro. Saya kali 1 kemarin, saya lihat transferan, gaji saya cuma 355.000. Saya sama istri, ini beli beras saja 20 kilo sudah habis gaji saya. Ikut Tuhan Yesus kok sampai punya utang yang kebangetan. Katanya Tuhan kaya raya. Iya benar. Sampai sini bilang Tuhan miskin. Sini. Bapak Ibu, saya tumpang tangan dan kaki sekalian.
Siapa yang percaya Tuhan kaya raya? Angkat tangan. Ya. Tapi Bapak Ibu kok udah jadi pengumuran? Belum. Ya? Bapak Ibu masih punya utang? Masih. Banget kan punya Bapak di surga kaya raya, kita masih punya utang. Ya? Kenapa Bapak Ibu masih ikut Tuhan? Tidak menguntungkan. Nur. Bapak Ibu ada satu kelompok di Tuban. Teman saya ditawari, kamu bentuk kelompok ini, tak kasih uang 1 miliar sebulan. Mobil kamu minta mobil jenis apa, model apa, merek apa, saya kasih. Tertarik tidak Bapak Ibu? 1 miliar Bapak Ibu. Mengumpulkan minimal 50 orang saja. Cukup 50 orang, kumpulkan. Setiap bulan kasih pertemuan 1 miliar. Bapak Ibu tertarik tidak? Jangan bilang nggak tertarik Bapak Ibu. Saya yang ngakunya pendeta aja teriming-imingi 1 miliar. Saya untuk dengan kerja sekarang itu 1 miliar itu, saya sampai pensiun kayaknya nggak dapat itu. Nggak bisa mengumpulkan 1 miliar dengan gaji saya yang sekarang. Masih mau ikut Tuhan? Itu hitungan untung rugi loh ya. Ini dari kita lihat untung rugi. Masih mau ikut Tuhan? Punya bapak kaya atau kadang-kadang oleh pelit yang tidak ampun. Ya. Kaya raya tapi pelit. Nah, Bapak Ibu, ternyata mengikut Tuhan itu bukan masalah untung atau rugi. Kalau melihat untung atau rugi, dari awal kita sudah untung. Lalu tahu untungnya apa itu? Keselamatan. Ikut Tuhan itu, Bapak Ibu, amal atau perbuatan Bapak Ibu tidak akan gitu. Seperti Petrus ini bertanya ini karena apa? Sebelumnya kan ada orang kaya, ya, kaya raya. Dia bertanya pada Yesus, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk surga? Jualah segala milikmu, berbuat baik, jangan pokoknya 10 hukum Taurat itu dituruti semua. Aku sudah melakukan itu semua Tuhan. Tapi kemudian, masih kurang. Jualah segala harta milikmu dan ikutlah. Ibu bayangkan, kerja keras supaya dia bisa punya sandang, papan, pangan yang berlimpah, tidak mikir kemiskinan, tidak mikir kesusahan, tidak mikir kelaparan, tidak harus mikir besok ini mau jalan-jalan, naik apa. Kemudian Tuhan bilang, jualah, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku, kau akan masuk surga. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi orang itu apa? Mau tidak nuruti? Jangankan nuruti Bapak Ibu ya. Orang Tuhan yang dirono pelit, gara-gara kita tidak kaya, Tuhan kaya raya, kita tidak kaya, semua Tuhan pelitnya minta ampun. Ya. Bapak Ibu mau jual? Bapak Ibu sekarang bawa uang berapa sih di dompet? Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ada uang berapa di dompet? 1 juta? Ya, mungkin 1 juta. Tadi saya hitung di dompet saya ada uang 20 ribuan 2, 10 ribuan 2, dan 2 ribuan 2. Ya, kira-kira Pak tahu Bapak Ibu yang mana yang saya buat persembahan? Ribuan. 2 ribuan. Bapak Ibu, kita pilih sama Tuhan. Ya, kira-kira kalau uang ini semua saya persembahkan sama Tuhan, kira-kira Bapak Ibu, saya mau enggak? Saya persembahkan ke Tuhan enggak? Semua. 64.000. Saya masukkan kantong persembahan semua. Ya. Gimana pilihnya? Bisa jadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya pulang nanti makan apa Bapak Ibu? Kasih dulu sudah habis. 64.000 ngasih persembahan ke Tuhan aja, Tuhan saja tak untit-untit. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang kira-kira dompetnya penuh hari ini, kira-kira semua masukkan semua ke kantong persembahan, baru untuk masuk surga. Mau enggak Bapak Ibu? Tidak mau. Nah, ini orang kaya. Dia disuruh Tuhan untuk menjual semua hartanya bagi orang miskin, baru bisa masuk surga. Dia tidak mau. Tuhan bilang, memang lebih sulit lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Petrus baru tanya, Tuhan, nenek moyangnya apa caranya aku bisa masuk surga? Tuhan bilang, bagi manusia mungkin mustahil,
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, ketika kita ikut Tuhan, anugerah pertama yang kita terima adalah keselamatan. Ketika kita ikut Tuhan, keselamatan sudah menjadi milik kita. Ketika kita percaya Yesus, menyerahkan hidup kita, iman kita kepada Yesus, menaruh iman kita kepada Yesus, itu keselamatan sudah ada di dalam diri kita, sudah menjadi milik kita. Dan ketika kita memberikan segala sesuatu untuk Tuhan, itu bukan karena kita mengharapkan untung dari Tuhan, tetapi karena kita sudah menerima keselamatan, maka kita bisa, kita mampu, dan kita harus mau memberikan segalanya kepada Tuhan. Itu loh Bapak Ibu, jangan mikir untung rugi ikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu mikir untung rugi dalam ikut Tuhan, jangan jadi Kristen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mikir, aku sudah memberikan persembahan sekian banyak, Tuhan kok gak ngasih kembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, Bapak Ibu tidak layak jadi orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu berpikir, aku sudah menutup tokoku 1 hari penuh untuk Tuhan. Setiap hari Minggu aku menutup tokoku 1 hari penuh. Berapa penghasilan yang aku buang hanya untuk ikut Tuhan? Bapak Ibu tidak layak jadi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu mikir, aduh abot, harus ke gereja setiap minggu, boros bensin, kena macet, gerejanya panas. Sekarang AC-nya sudah berapa Bapak Ibu? Ini sudah 15 PK. Waduh, saya mau beli AC 1 aja sampai sekarang tidak cukup, tidak beli mampu Bapak Ibu ya. Ya AC saya banyak sih, angin kencang berobos setiap hari. Nah, kalau kita masih menghitung untung rugi, Bapak Ibu tidak layak jadi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu masih memikirkan, aku telah meninggalkan segala sesuatu, aku telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau, aku sudah meninggalkan segala kepunyaanku untuk mengikut Engkau, lalu apa yang harus aku peroleh? Apa yang sudah aku peroleh Tuhan? Apa yang sudah aku peroleh? Di tempat kerja aku malah dihambat, usahaku malah menurun, aku malah disingkirkan oleh teman-temanku, dikucilkan karena aku ikut Engkau. Bapak Ibu tidak layak jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah orang-orang yang memberikan segala sesuatu karena dia sudah mendapat anugerah yang paling besar. Orang Kristen adalah orang-orang yang mau memberikan seluruh hidupnya karena dia sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang utama. Nah, janji Tuhan, setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.